Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami lihat kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah personel BRIMOB dan petugas kesehatan ditambah di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang, Hasundutan untuk proses evakuasi. Seorang nelayan pencari kepiting di Batubara menjadi korban serangan seekor buaya muara. Inilah pohon Natal setinggi 39,5 meter jadi simbol toleransi di Kota Pemantang Siantar. Pelajar di Kabupaten Deli Serdang mencuri BBM di pedagang eceran. Aksi tersebut dilakukan saat para pelajar melakukan konvoi. Korban memilih mengunggahnya di media sosial untuk memberikan efek jera. Dua pelajar tertangkap kamera pengawas tengah mencuri 3 botol plastik berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite saat dilakukannya kegiatan konvoi pelajar di Jalan Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Aksi tersebut terjadi pada 30 November lalu. Berawal dari konvoi ratusan pelajar dengan mengendarai sepeda motor. Diduga untuk mendapatkan stok bahan bakar, satu orang pelajar yang dibonceng temannya tiba-tiba mengambil 1 botol plastik berisi bahan bakar minyak Pertalite milik Poni di pedagang bensin eceran di kawasan tersebut. 3 botol. Siapa yang mengambil itu? Nah, nggak tahu lah. Nggak tahu, saya ngambil. Sekolah rame. Dari rekaman CCTV itu Pak, siapa yang ngambil? Dari orang nggak jual, banyak orang nggak tahu lah. Rame orang sekolah. Berarti itu anak sekolah sedang konvoi gitu ya? Sedang konvoi anak sekolah. Dari sana rame. 50 orang ada tuh. Itu sebelumnya udah pernah terjadi Pak? Belum. Baru ini ya. Kejadian ini belum dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Ia memilih mengunggahnya di media sosial untuk memberikan efek jera pada pelaku. Korban berharap pelaku mengembalikan botol plastik berisikan BBM yang sebelumnya diambil oleh pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seorang pria bertransaksi menggunakan uang mainan untuk mengisi saldo akun dompet elektronik di sebuah toko ponsel di Tanjung Balai. Pelaku langsung kabur setelah menyerahkan uang dalam kondisi terlipat. Waspadalah bagi Anda, pemilik usaha maupun retail, agar tetap teliti saat bertransaksi dengan para pelanggan. Di Tanjung Balai, seorang pria melakukan transaksi dengan uang mainan sebagai alat pembayaran di toko ponsel. Awalnya pelaku datang meminta diisikan saldo pada akun dompet elektronik Dana sebesar Rp450.000. Setelah berhasil masuk ke akun payment system, pelaku tiba-tiba meminta kembali diisikan saldo tambahan sebesar Rp80.000. Setelah seluruh nominal berhasil masuk ke akun tersebut, pelaku terburu-buru menyerahkan uang mainan dalam kondisi terlipat. Pemilik konter baru menyadari menerima uang mainan setelah pelaku kabur menghilang. Uang mainan yang digunakan pelaku dalam kejahatan ini merupakan pecahan Rp100, Rp50, serta Rp20.000. Uang mainan yang digunakan pelaku banyak dijual di e-commerce yang biasa digunakan sebagai cenderamata, wisuda, dan kelulusan sekolah. Isi dana sama kami Rp450.000. Kemudian setelah kami isi, kami minta uangnya, bentar bang ada satu lagi, isi dana Rp80.000. Ketika kami isi Rp80.000, baru kami minta uang jumlah uangnya, dia pun merogoh-rogoh kantongnya sambil merogoh, mengeluarkan uang ini. Setelah ditaruhnya seperti ini, bang bentar sisa uangnya ada di jok kereta. Dia pun cabut, ini saya periksa uangnya uang mainan. Rekaman CCTV ini sengaja disebar korban agar dikenali warganet dan menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha agar tidak menjadi korban dengan modus yang sama. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Kota Pemantang Siantar memiliki pohon Natal tertinggi se-Asia Tenggara. Tingginya mencapai 39,5 meter. Pohon ini sebagai salah satu wujud toleransi di Kota Pemantang Siantar. Lalu bagaimana kemegahan pohon tersebut? Berikut informasinya untuk Anda.
berdiri dengan megah dan dipenuhi beragam warna lampu-lampu terang. Ya, inilah penampakan pohon terang tertinggi se-Asia Tenggara yang ada di Kota Pematang Siantar. Pohon-pohon ini sengaja dihiasi dengan lampu-lampu terang pada bulan Desember jelang hari Natal. Pohon terang tertinggi se-Asia Tenggara dengan tinggi 39,5 meter ini telah diresmikan dengan dilakukan prosesi penekanan tombol untuk menyalakan lampu pada Sabtu kemarin oleh Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani. Dalam acara tersebut juga didampingi oleh Pendeta John Christian Saragi. Sebelum dilakukan prosesi menyalakan lampu pohon terang, dilakukan terlebih dahulu doa dan kebaktian singkat. Dengan adanya pohon terang ini dan sering dilambangkan sebagai Natal, mungkin boleh sedikit saya mengungkapkan bahwa pohon terang ini melambangkan hati yang terang, hati yang jernih, dan melambangkan kedamaian umat manusia, khususnya kedamaian hati, kesucian hati, kejernihan hati umat manusia, khususnya masyarakat Kota Pematang Siantar. Adanya penerangan pohon ini sebagai bentuk kemeriahan jelang Natal dan diharapkan juga sebagai simbol toleransi, sehingga kerukunan umat tetap terjaga. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Pengasapan atau fogging untuk mencegah penyebaran demam berdarah dilakukan di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan setelah ada 2 warga yang terjangkit demam berdarah. Fogging atau pengasapan dilakukan di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan dalam menindaklanjuti laporan warga terkait 2 orang warga yang masih anak-anak menderita positif demam berdarah. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Dalu 10 bersama pemerintah desa Selasa pagi melakukan pengasapan terkhusus dilakukan di seluruh area rumah penderita demam berdarah. Kemudian diikuti di seluruh rumah warga yang ada di 13 dusun Desa Bangunsari Baru. Pengasapan juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Selain di rumah warga, pengasapan dilakukan di tempat-tempat genangan air. Penyakit DBD adalah penyakit penular yang berawal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua usia yang dapat berakibat fatal apabila tidak segera ditangani dengan cepat. Sedang berlangsung, mudah-mudahan setelah ini putus dan nggak ada lagi yang kena DBD. Petugas kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan penularan DBD melalui program pemberantasan sarang nyamuk. Warga juga diimbau harus menjaga kebersihan lingkungan pasca banjir yang terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Utara melakukan pendistribusian perdana surat suara pemilu 2024 ke Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan. Pendistribusian ini dikawal langsung oleh 4 orang pasukan Brimob. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara Selasa pagi mendistribusikan perdana surat suara kedua wilayah, yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat. Surat suara tersebut sebelumnya dicetak di sebuah percetakan di Kabupaten Deli Serdang. Surat suara tersebut untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota. Untuk Kabupaten Nias Selatan, KPU mendistribusikan sebanyak 647.246 surat suara. Sementara untuk Kabupaten Nias Barat berjumlah 63.038 surat suara yang distribusikan. Kegiatan hari ini kegiatan pelepasan perdana distribusi surat suara untuk pemilu tahun 2024. Hari ini akan dilepas menuju ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat. Dan surat suara yang akan dikirim itu adalah surat suara untuk pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pendistribusian ini sendiri akan dikawal langsung oleh 4 orang pasukan Brimob dengan bersenjatakan lengkap, di mana untuk perjalanan menuju lokasi pengiriman akan memakan waktu selama 2 hari.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan dari mengakhiri berita Medan hari ini, saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.